Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam saintis. Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA untuk kelas 8. Coba diperhatikan di sini ya. Jelas ada apa ini? Ya, ada loop ya. Kemudian ada pelangi, ada lagi ya spion yang pernah kalian misalnya di suatu pertigaan atau apa ya. Nah, ini ada namanya cermin cembung. Baik, hal itu terkait dengan materi hari ini, yaitu terkait cahaya, cermin, dan lensa ya. Nah, cahaya dan alat optik, tapi kita akan fokus pada cahaya, cermin, dan lensa. Kita bahas ya di sini. Kita akan fokus pada sifat-sifat cahaya dan cermin, lensa. Kita bahas yang pertama mengenai cahaya. Wah, ada yang pernah lihat cahaya ya? Matahari atau lampu apapun. Kita akan fokus pada cahaya itu ternyata punya sifat yaitu merambat lurus, dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Pertama, mengenai cahaya merambat lurus. Di sini ada gambar ya. Nah, ini apa ya? Kemarin masih ingat ya? Pada gelombang, ya ini adalah dibaca lambda panjang gelombang. E-nya di sini apa E? Masih ingat ya? Jadi atas ke atas ke bawah itu namanya amplitudo dan M adalah amplitudo medan magnet. Jadi ada magnet dan listrik. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik ya, terdiri dari magnet dan medan magnet dan medan listrik. Cahaya termasuk gelombang transversal yang arah rambatannya itu tegak lurus dengan arah getarannya yang kemarin sudah bahas mengenai gelombang. Kemudian besar cepat rambat gelombang berapa? 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Wah, berapa itu ya? Kemudian cahaya merambat ke segala arah menurut garis lurusnya. Nah, cahaya itu dapat dipantulkan. Nah, misalnya pernah gak kalian ada bayangan seperti ini? Yaitu mengakibatkan adanya pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya adalah pembalikan arah rambatan gelombang cahaya setelah melewati bidang pantul ya. Ada yang teratur dan baur. Coba perhatikan di sini. Ya, pernah ya seperti itu? Nah, ini ada pemantulan teratur. Apa itu? Apabila sinar sejajar mengenai permukaan yang rata, sinar akan dipantulkan dengan arah teratur. Peristiwa pemantulan seperti ini disebut dengan pemantulan teratur. Nah, ini ya ilustrasinya. Berdasarkan tersebut terlihat berkas sinar datang maupun berkas sinar pantul itu selalu sejajar kan? Nih sinar datangnya, nah, pantulnya seperti itu kan sejajar. Kemudian pemantulan baur ini berarti ya, apabila sinar sejajar mengenai permukaan tidak rata kan, nah sinar akan dipantulkan ke segala arah. Nah, peristiwa pemantulan seperti ini disebut dengan pemantulan baur ini. Jelas ya? Nah, ke segala arah dengan tidak beraturan. Ini biasanya dalam penerapan ruangan tertutup. Ruangan akan tetap terang meski tidak mendapatkan cahaya secara langsung. Ini namanya pemantulan baur. Kemajuan. Ada namanya hukum pemantulan cahaya. Nah, ini sinar datang, kemudian garis normal, kemudian ada sinar pantul kan ke atas ya, mantul. Nah, itu terletak pada satu bidang datar ini, seret. Nah, dan ketiganya berpotongan di suatu titik. Nah, besar sudut datang itu sama dengan besar sudut pantul I sama dengan R. Kemarin pada pemantulan bunyi juga sama ya. Nah, itu sama. Kemudian pembiasan. Nah, contohnya pada pelangi ya, itu termasuk salah satu pembiasan cahaya. Kalau ini adalah sifat cahaya dapat dibiaskan menyebabkan peristiwa pembiasan cahaya, yaitu apa? Pembelokan arah rambatan gelombang cahaya ketika melewati dua medium dengan kerapatan yang berbeda ini kan. Nah, ini ya seolah-olah dia adalah terpotong. Kemudian tadi ada hukum pemantulan, juga ada namanya hukum pembiasan cahaya atau disebut dengan hukum Snellius ya. Sinar datang, sinar bias dan garis normal berada pada bidang datar ini ya. Kemudian sinar datang dari medium kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, sinar akan dibiaskan mendekati garis normal itu ya. Coba diperhatikan ini gambarnya. Sinar datang dari medium lebih rapat menuju medium kurang rapat, sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, ini ya hasil sinar biasnya. Kemudian N1 per N2 sama dengan C2 per C1. N-nya adalah indeks bias, kemudian C-nya adalah cepat rambat cahaya di medium masing-masing. Itu hukum
dari pembiasan. Kemudian kita akan fokus membahas tadi cahaya, cermin dan lensa. Ini cermin ya. Kemudian udah pernah menggunakan loop ya. Cermin itu apa? Suatu benda dengan permukaan yang memantulkan sifatnya ya, sebagian besar cahaya yang mengenainya. Pernah kalian sering ya pakai kaca cermin ya? Ada cermin datar, cekung dan cembung. Coba kalian misalnya ngaca ya di sini. Pada cermin datar itu yang salah satu permukaannya datar atau rata kan jelas di sini rata, seret. Nah, dan permukaan yang lain dilapis oleh logam perak ya. Sering kan kalian ngaca ya. Kemudian saat dua cermin disatukan atau membentuk sudut tertentu, lalu jika benda diletakkan di antara keduanya akan terbentuk bayangan dalam jumlah tertentu. Ini adalah rumusnya, N sama dengan 360 derajat per sudutnya. Nah, itu ya. Nah, kalian nih coba perhatikan di sini. Kalau kalian ngaca kan otomatis ngalamin pencerminan kan. Kalau matematika kan ada pencerminannya kan. Ya, itu ya. Kemudian yang kedua tadi cermin datar, karena cermin cekung, yaitu cermin yang permukaannya mengkilap dan melengkung, namanya juga cekung ya, berarti melengkung ke dalam ya, seperti irisan bola ya. Misalnya bola itu dibelah kan seperti itu ya, dalamnya kan mengkilap. Nah, sinar-sinar istimewa ini pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus ini kan. Nah, yang utama ini kemudian ke bawah seret. Nah, ini namanya sinar, hukum sinar istimewa yang pertama. Yang kedua di sini ada sinar datang menuju titik fokus ini, seret ya. Nah, dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian yang ketiga adalah sinar datang melalui titik pusat perlengkungan cermin, dipantulkan melalui titik ya, itu juga. Jadi pada kelengkungan atau di sini adalah biasanya M ya, bisa ya. Nah, ini rumusnya. Seper F sama dengan seper S ditambah S asen. Yang titik atas itu asen ya namanya. M sama dengan M itu apa? Perbesaran. Ya, H asen per H atau S asen per S. Ada namanya cermin cekung ya. Efek posisi benda ya pada sifat bayangan dihasilkan cermin cekung. Benda berada di antara fokus dan pusat cermin atau di ruang satu ini ya. Ini namanya ruang satu. Kalau yang di antara ya titik fokus ya. Nah, sifat bayangannya gimana? Ya, maya ya, tidak dapat ditangkap oleh layar ya. Kemudian tegak, diperbesar dan di ruang 4 ya. Hasil bayangannya ini kan di ruang 4 di belakang cermin. Kemudian ada sifat yang kedua yaitu berada di ruang 2. Di ruang 2 berarti antara F dan ya atau M di sini ya, atau nah pokoknya ini namanya ruang 2 ya, ruang 2. Nah, sifat bayang gimana? Nyata, terbalik dan diperbesar, kemudian bayangannya di ruang 3. Ini ruang 1 kan, ruang 2 dan ruang 3 ini bayangannya di ruang 3 ya. Kemudian untuk yang di ruang 3, bendanya misal di sini adalah di ruang 3 ya. Nah, maka sifatnya apa? Nyata, terbalik, diperkecil dan nanti bayangannya di ruang 2. Ini kan ruang 2 kan tadi masih ingat ya. Ini ruang 1, 2 dan 3. Kemudian apabila bendanya di titik fokus gimana? Ini kan di fokus ya, seret. Nah, maka ya tidak terbentuk bayangan atau bayangan terletak di tempat yang jauh tak terhingga kan, sretnya itu cermin cekung. Selanjutnya ada namanya soal ya. Nih contoh soal, sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus ya adalah 6 cm, tentukan jarak bayangan ya, serta bayangan dibentuk apa sifat-sifatnya setelah kemudian gambar ya. Pertama diketahui, jangan lupa ya, jarak benda S ya di ruang 2. Kemudian jarak fokusnya adalah 6 cm. Nah, mencari bayangan atau S asen ya. Nah, kita rumus dasarnya seper F sama dengan seper S ditambah seper S asen. Nah, kita masukkan semuanya, S-nya sudah ada, F-nya sudah ada. Nah, kita mencari S asen. Kan pindah ruang ya, pindah ruas positif, pindah ruas menjadi negatif ya. Seper 6 dikurangi seper 10. Ingat, ini seperti matematik ya, 6 dan 10 KPK-nya adalah 30. 30 bagi 6 5, 30 bagi 10 adalah 3, sehingga 5 dikurangi 3 hasilnya 2 ya. Kemudian awalnya kan di sini ya. Awalnya kan 2 per 30. Nah, karena di sini adalah seper S asen, maka S asen ya satunya dibuang kemudian dibalik sehingga
30 per 2 hasilnya 15 cm. Nah, kemudian ini bayangannya yaitu hasil karena di ruang 2 ya. Tadi di ruang benda di ruang 2 gimana sifatnya? Ya nyata, terbalik dan diperbesar. Ini ya. Itu contoh soalnya. Kemudian tadi cermin cekung, sekarang cermin cembung ini ya. Bersifat menyebarkan, nama lainnya adalah divergen ya. Dan ini sama ya, tadi rumusnya sama. High itu apa? Tinggi ya. Nah, di sini cermin cembung ini ya, sinerginya sejajar pada cermin cembung dipantulkan seolah-olah berada di titik fokus ya. Nih. Jarak fokus itu 2 kali F ya. Dan jari-jari, ada nama jari-jari. Jari-jari itu atau ini bisa M ya, atau R juga bisa. Itu 2 kalinya F, jadi 2 kali fokus. Sifatnya ya sejajar sumbu utama dipantulkan seolah berasal dari titik fokus. Kemudian sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ini adalah sinar istimewa, hampir sama dengan yang tadi ya. Bisa kalian lihat ya, ini adalah sinar istimewa pada cembung. Ini gambarannya. Kemudian misalnya di sini adalah efek posisi sifat bayangan dari cermin cembung ya. Misalnya di ruang 4. Di ruang 4 kan di mana? Bendanya di ruang 4 berarti kan di luar ya, atau di depannya sih cermin. Maka sifatnya gimana? Nah, bayangannya di ruang 1 ini kan ruang 1 ya, ruang 1, di ruang 2 dan ruang 3. Bayangannya di sini adalah di ruang 1. Sifatnya gimana? Tegak ya, diperkecil di ruang 1. Maya atau tidak terdapat ditangkap oleh layar. Rumusnya tadi sama ya, hampir semuanya sama. Seper S ditambah seper S asen sama dengan seper F. F itu setengah dari jari-jari ya. Pada cermin cekung F dan R bersifat positif, sementara cembung gimana? Negatif. Perbesarannya M sama dengan H asen per H atau S asen per S. Itu ya. M perbesaran. Nah, contoh soal di sini. Nah, di sini 10 cm itu apa? Jarak benda berarti S. Nah, di ruang 1 kan. Kemudian jari-jarinya adalah 30. Nah, 30 itu jari-jari berarti tadi kan kalau fokus itu setengahnya dari jari-jari, berarti fokusnya setengah dari jari-jari, setengah kali 30 atau setengahnya 30 adalah 15 cm. Yang ditanya jarak bayangan, sifatnya dan gambarnya. Sama seperti tadi ya, mencari S asen. S asen itu apa? Bayangan seper S asen. Ya. Fokusnya adalah negatif ya. 15 min 10. Ya, 15 sama 10 KPK-nya berapa? Ya, 30 ya. 30 bagi 15, negatif 15 kan negatif 2. 10. 30 bagi 10 kan berapa? 30 bagi 10 3 ya. Nah, sehingga dikurangi ya, negatif min negatif ya. Negatif 2 min negatif 3 kan negatif 5 ya per 30. Seperti tadi ya. Karena biar 1 per SAC-nya hilang satunya, maka ini dibalik sehingga 30 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 6 cm. Nah, ini adalah hasil dari bayangannya ya. Ini di ruang ya, di belakang rumah tadi kan. Ya, sifatnya gimana tadi? Maya, tegak dan diperkecil ya. Nah, itu. Kemudian lensa. Apa itu lensa? Yaitu benda bening yang dibatasi oleh dua lengkung atau sebuah bidang datar ya. Lengkung yang sebuah benda datar ya. Pada sebuah bidang datar ini ada cekung dan cembung. Ini yang cembung berarti kan nah, seperti ini ya. Seret. Kalau cekung berarti ya ini ya. Itu adalah jenis lensanya. Pertama kita bahas cembung ya. Sifatnya ya, lensanya lebih besar berada di pusatnya. Bersifat konvergen itu artinya apa? Mengumpulkan berkas sinar, kemudian fokus, difokuskan ke satu titik. Nah, pembiasan sinar utama ini ya.
sinar datang sejajar sumbu utama ya dibiaskan oleh titik fokus. Nah, pokoknya ini sifat-sifatnya sama ya. Seperti tadi, ini ada jenisnya, bentuk ya lensa aja. Ada yang biconvex, ini yang A. Bi artinya 2 ya. Kemudian plan convex, dan yang C ini adalah concave convex. Ini adalah bentuk-bentuk dari lensa cembung. Nah, ini hampir sama tadi, adalah sifat-sifat ya atau sinar istimewa pada lensa cembung. Nah, ini pembentukan bayang pada lensa cembung ini ya, berada di pusat kelengkungan ya. Atau F-nya ini, bendanya di pusat kelengkungan. Ini kan. Nah, M, maka sifatnya nyata, terbalik, dan ukuran sama besar. Ini kan. Nah, ingat ya. Jarak benda adalah 2 kali fokus. Kemudian benda di titik fokus lensa ya, ini nah, titik fokus ini bendanya. Tadi apa? Bayangannya jatuh tak terhingga. Nah, sama seperti tadi ya pada cermin. Kemudian bendanya kalau di ruang 1 gimana? Di ruang 1 mana? Ya ini ya, masih ingat tadi ruang 1. Maka maya tegak dan diperbesar sifatnya. Kemudian bendanya di ruang 2. Ini kan ruang 1, ini ruang 2 ya. Sifatnya nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah ini ya, kalau di ruang 3 gimana? Ruang 3 kan ini 1, 2, ini ruang 3. Maka sifatnya nyata, terbalik, dan diperkecil. Rumusnya sama, yang beda inilah kekuatan 1/F. Nah ini ada lensa cekung ya, yang kedua ya, memiliki tepi bagian lebih tipis kan. Ini ada biconcav, plan konkav, dan convex konkav. Itu jenis-jenisnya. Nah ini juga sama ya. Ini bendanya di itu, maka sifatnya maya, tegak, dan diperkecil. Kalian lihat bendanya ya, bendanya di ruang 2, sifatnya maya, tegak, dan diperkecil ya. Kalau di sini adalah di ruang 1, maka maya, tegak, dan diperkecil. Ini rumusnya sama. Ya, contohnya misal di sini adalah fokusnya 5 cm, kalian jadikan meter. Boleh ya. Kemudian 1/F, kekuatan berapa daya lensa P kan 1/F. Ketemulah 20D. D adalah dioptri. Ya, baik, demikian tadi mengenai pembelajaran hari ini mengenai lensa ya, cahaya dan cermin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.